Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita mau bahas syukur, pernikahan, apa evaluasi Ramadan? Mau bahas yang mana? Pernikahan, syukur, atau evaluasi Ramadan yang udah kita jalanin kemarin? Mau yang mana? Semuanya? Pekorain. Kalau semuanya bisa sampai jam 5 pagi kita ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pernikahan adalah salah satu yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semata untuk meningkatkan ketakwaan, bukan hanya sekedar urusan biologis, melainkan dengan menambah ketaatan dan dijadikan kita sebagai hamba yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Pernikahan bukan untuk melalaikan diri kita di hadapan Allah. Pernikahan bukan berarti kita untuk makin jauh dari Allah, melainkan pernikahan yang membawa mendapatkan keridhaan Allah serta orang tersebut mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Nabi menyuruh kita menikah, yang pertama untuk tidak membebankan fikirannya dengan urusan duniawi kecuali lebih nikmat di dalam beribadah. Ini pernikahan. Tapi kadang orang suka terbalik. Sebelum menikah dia rajin hadir majlis, rajin sholat di masjid. Tapi begitu menikah, mulai alasannya, istri saya di rumah sendirian. Kadang istri saya nggak mau ditinggalin. Ini yang laki-laki, tugasnya laki-laki keluar dari rumah mencari nafkah, sholat 5 waktunya. Nggak bisa juga ambil subuh sama isya, ambil sholatnya di masjid, sisanya mau di luar silahkan. Bib, saya biasa sholat sama keluarga, silahkan. Perempuan yang paling baik sholatnya di mana? Di dalam kamar. Kayak taraweh kemarin, perempuan banyak banget, tahu-tahu hilang dengan sendirinya. Cibingbin ini banyak siluman ternyata. Apalagi kalau udah habis buka puasa, Pak. Begitu selesai buka puasa, anak dipanggil, tong sini, neng sini, bawa sejadah sama mukena ibu, taruh di tiang sebelah kiri, kalau enggak deket-deket tembok biar ntar ibu bisa sender. Yang ketawanya tuh, yang ketawanya kencang dia tuh biasanya. Ada nggak di sini yang begitu? Ada. Dari sini kelihatan curangnya seorang perempuan, Pak. Kalau perempuan bisa naruh sejadah sama mukena ke masjid duluan, orangnya nanti. Kalau bapak kan nggak bisa, kain sarung duluan. Itulah egoisnya perempuan. Perempuan kan begitu modelnya. Sejadah mukena jalan duluan. Orangnya mah wah. Kalau laki, yang namanya laki kan nggak mungkin kain duluan sampai ke masjid. Nah, orangnya jalan bagaimana itu? Laki harus ngejaga hati perempuan dan perempuan harus ngejaga hati laki. Kenapa? Karena perempuan itu punya perasaannya 9, Pak. Akalnya 1. Makanya perempuan itu cetek air matanya, gampang nangis. Kenapa? Karena pakai perasaan. Kalau laki kan enggak. Laki punya akalnya 9, perasaan 1. Makanya jarang pakai perasaan laki. Semuanya diakalin. Kalau perempuan ini, sampai ada satu ulama mengatakan perempuan ini punya perasaan, perasaannya itu diibaratkan bagaikan cermin, Pak. Tahu cermin? Kalau kita beli cermin ngaca, bagus nggak? Sempurna nggak muka kita? Enggak. Mukanya yang salah berarti.
Kita kalau beli cermin pertama nggak ada noda, rapi dilihatnya, bagus dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan. Bapak pernah ngaca nggak? Ibu? Oh doyan kalau perempuan mah. Kalau yang namanya cermin saat kita beli itu bagus, indah, kita bisa lihat diri kita sendiri dengan sempurna. Tapi jika cermin itu jatuh, maka perasaannya pun diibaratkan sebagaimana cermin, cerminnya bakal hancur, betul? Kalau cermin jatuh hancur nggak? Pecah nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Nggak bakal bisa. Begitu juga perasaan perempuan. Seorang suami menyakiti hati perempuan, demi Allah perempuan bakal memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Gue belain lo. Ini perempuan. Seyogyanya perempuan ini perasaan didahulukan, akal di belakang. Apalagi masalah duit, Pak. Nih maaf, mau terima mau enggak bodoh amat gua. Urusan duit, Bapak kenapa? Tolong jangan pernah ngasih tahu isi rekening kita di depan bini, jangan, Pak. Bukan apa, perempuan itu kalau ngelihat nominal gede aman, perasaannya tenang. Tapi kalau sudah mulai berkurang, perasaannya mulai goyang, Pak. Cinta hilang, sayang hilang. Kenapa? Gugat cerai. Kenapa? Alasan ekonomi sudah tidak mendukung, harus kita berpisah. Tuh perempuan. Enggak. Bohong banget. Zaman corona kemarin, yang model ibu berarti sedunia cuma satu nih. Zaman corona, rezeki morat-marit nggak? Uang morat-marit nggak? Keuangan hancur nggak? Usaha bangkrut, kerja PHK, betul? Mau dagang apa nggak bisa? Bingung semuanya. Gugatan cerai rata-rata dari seorang istri menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena keuangannya udah nggak mampu. Padahal rezeki satu yang Allah berikan buat diri kita sendiri itu cukup buat diri kita. Tapi tatkala Allah berikan kita jodoh, diberikan sepasang, rezekinya cukup untuk berdua. Tatkala kita memiliki anak, cukup rezeki buat bertiga. Punya anak 2, 3, 11, 15, 20. Orang dulu banyak loh anaknya. Orang sekarang aja pakai di KB-KB. 2 cukup, 1 udah. Alasannya apa? Perempuan males hamilnya. Betul kan? Betul nggak? Dosa lu. Emang laki bisa bunting? Kalau laki bisa bunting, dia hamilin dirinya dia sendiri. Tugasnya perempuan nampung. Nampung apa? Sesuatu yang akan menjadi keturunannya adanya di rahim seorang perempuan. Karena laki nggak punya rahim. Makanya tolol. Ada laki suka sama laki, tolol. Masa ya ayam jago sama ayam jago keluar telur? Kenapa? Karena nggak ada rahimnya. Rahimnya itu adanya di mana? Perempuan. Tugasnya perempuan menampung. Saat ibu hamil, ibu mungkin keadaan capek, belok kiri, tidur nggak bisa, ke kanan nggak enak, celentang, sesek, begitu tengkurap, apalagi kayak ayunan. Susah jadi perempuan nggak enak. Tapi lihat balasan Allah, surga jaminan untuk seorang istri yang saleha, yang patuh dan taat apa yang dikatakan suaminya. Amin doang lo jalanin kagak. Saya belain laki-laki, kenapa? Karena yang ceramah laki. Kalau yang ceramah perempuan, habis kita laki, Pak. Kesempatan saya ngebela lakinya. Bu, pengantin juga nih, cari rezekinya yang halal ya, yang halal, jangan judi slot. Oh belakang no yang ketawa-ketawa no. Anak muda main judi, blow on. Emang ada judi yang bikin kaya? Ada enggak? Enggak dengar no apa katanya Bang Haji Roma? Judi nggak ada yang bikin kaya. Semuanya nyesatin, ngerusak,
pikirannya males, nggak mau kerja. Anak muda cari duit yang banyak, yang halal, punya duit banyak, jejerin di pinggang. Perempuan mana juga mau. Lu nggak punya duit, nggak ada kerjaan lah. Emang perempuan makan cinta? Duit bro, duit. Perempuan doyan duit wajar. Lipstick Pixie 125, eyeshadow 220, blush on satu paket tuh ada yang isinya beberapa warna, 48 warna kalau nggak salah, 675. Skincare hampir 700. Habib tahu, iyalah bini gua. Coba kita bisa kebayang, perempuan tahu duit wajar, udah kodrat. Perempuan doyan duit wajar, dia nih sesaudaraan sebenarnya sama rayap. Nggak terima. Perempuan matre itu senang, perempuan doyan duit senang, karena kebutuhan. Yang namanya cantik itu butuh modal. Bapak ngejot istri cantik, dandan yang wangi, semua ya butuh duit. Duit nggak dikasih gimana mau dandan pakai tepung. Tapi perempuan juga harus sadar, kalau sudah dikasih rezeki sedikit, tolong bahagiakan suaminya. Saya mau tanya, bapak kapan terakhir ngelihat ibu dandan? Buat bapak, bukan kondangan, bukan. Bu, dengan niat membahagiakan seorang suami, ibu mau tidur cuman pakai lipstik doang, pahalanya luar biasa tahu istri itu. Dengan niat ngebahagiain, tiba-tiba tidur paeh. Lah umur kan gak ada yang tahu. Ibu udah sehat, gagah, udah gantung, keren dah. Pakai lipstik, udah mau niat apa? Nyenengin suami. Begitu tidur, suami badan gede, ketiban badan, mati. Matinya husnul khatimah. Niatnya apa? Nyenengin suami. Tapi insya Allah di sini istrinya panjang umur. Bapak kesel, aduh jangan Pip, jangan. Deketin lagi aja umurnya, kenapa bikin pegel. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesempurnaan seorang perempuan hanya ada kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul SAW, Siti Aisyah, Siti Khadijatul Kubra. Semua ini mereka wanita-wanita yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang diberikan gelar tertinggi di hadapan Allah, baik di hadapan Allah, derajat tertinggi. Kenapa? Taat, patuh kepada Rasul. Ibu ngomong, ya iyalah Bib, nah kan istrinya Rasul. Bu, Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia bukan? Suami ibu apa? Dedemit. Manusia. Kalau seorang istri sudah taat kepada suami, apa yang dikata suami selalu iya, surga jaminannya. Ibu nggak perlu sholat tahajud, nggak perlu sholat taubat, nggak perlu ngejalanin yang sunnah, nggak apa-apa, jalanin yang wajib. Baca Quran, sholat 5 waktu, zakat, puasa bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Selebihnya taat apa kata suami, iya, surga jaminannya. Tapi ini kan berat. Yang bikin kopi sekedap, betul nggak? Yang pijitin, ih capek, betul kan? Untuk bicara memang mudah, tapi untuk dipraktekin gak gampang. Cuman sekedar bikin kopi, la ilaha illallah, kebaikan Allah siramin buat seorang istri. Kalau dia ngebikinin kopinya ikhlas, kalau dia bikin kopinya apalagi campur goyangan, tangannya sudona, tangan emang ngaduk gula bagaimana, ditiup goyangin tangan, sudona aja sambil digoyangin sambil baca sholawat. Emang salah saya ngomong?
Coba seandainya suami istri hidupnya begini, kan enak. Panggilan mesra diajarin sama Nabi. Lihat Nabi manggilnya siapa? Siti Aisyah dipanggil siapa? Umairah. Ibu manggil bapak siapa? Manehna. Sia. Bapakna budak. Siapa? Kalau yang manggil ayah, bunda, mama, papa, bapak, ibu, dihilangin. Kenapa? Itu nggak mencerminkan keadaan di mana seseorang itu saling mencintai. Nabi panggil istri siapa, Pak? Nabi panggil istri siapa? Umairah. Bapak manggilnya siapa ke istri? Gembrot. Ibu dipanggil apa sama bapak? Hah? Ayang. Rumah di gang manggil ayang. Pak, nggak harus tunggu istri cantik baru dipanggil sayang. Nggak harus punya istri cantik baru dipanggil cinta. Rumah tangga itu yang dilihat apa? Keromantisan. Pasangan yang ketiga itu romantis, saling ngegemesin. Ini fungsinya mawaddah. Aduh. Bapak ngomong, nih dia Bib, masalahnya Bib, saya mau manggil Humairah, letak Humairahnya di mana? Orang saya istrinya hitam legem. Lah misalkan dipanggilnya Sweety bisa. Sweety, manis, bisa kan? Jangan dipanggil Tem bikin kopi Tem ya. Apalagi dipanggil Blacky. Bini dipanggil Blacky. Panggil yang baik. Kenapa? Mencontohkan kepada putra putri kita. Kalau rumah tangga orang tuanya harmonis, rumah tangga orang tuanya yang dilihat mesra, tidak menutup kemungkinan anak kita nanti kepada siapa pasangannya, dia akan turut serta ikut di dalam kemesraan dan keromantisan orang tuanya. Kalau anak tiap hari ngeliat bapak ibu ribut, piring terbang, UFO lewat, ini nggak menutup kemungkinan anak ini psikologinya kena. Ngelihat mau yang salah siapa, anak itu nggak peduli. Mau dilihat ibu yang salah, bapak yang salah, masa bodoh saya, dia nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ibu yang galak. Nih anak laki begitu udah gede nih nggak pengen sama perempuan. Kenapa? Galak perempuan. Yang dilihat nih perempuan ngelihat bapaknya lagi main tangan sama istrinya sama ibunya. Begitu tatkala dia udah dewasa nggak mau sama laki-laki, ini jadi penyakit. Kalau romantis itu dipakai betul apa kata Nabi, yang namanya perempuan pakaian suami, istri itu pakaian suami, suami itu pakaian. Makanya ibu disunahin. Nabi sampai bilang, wahai para istri, jadilah kalian suami kalian. Sorry, saya bukan ngomong kasar, bukan. Ini Nabi yang ngomong. Emang pelacur yang dijual apa?